Sistem Informasi Pengelolaan pada Apotik Medika, mata kuliah Perancangan Basis Data semester 4, dosen pengampu Bapak Profesor Surya Afnarius, PhD, demo aplikasi yang akan dilakukan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Julieta, Sabrina Pertama Putri, lalu Luzia Prahmadila, dan Nia Claresinta Hansen. Baik, sebelum saya mendemokan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Apotek Medika, kita akan melihat sekilas IRD gabungan yang telah kita rancang. Di sini kita menggabungkan 4 IRD. Yang pertama yaitu penjualan, stok obat, resep, dan pembelian. Dapat dilihat di sini. Oke, kita lanjut untuk mendemokan sistem informasi pengelolaan apotek Medika. Di sini terdapat data obat. Data obat ini apabila ada pembelian, nanti dia akan bertambah. Lalu apabila ada penjualan, dia akan berkurang. Pertama, kita bisa menambah data obatnya. Kita isi dengan contohnya Oskadon. Satuannya bungkus, harga 4.000 dengan kuantitas 70. Kita tambah. Oke, sudah bertambah di sini. Lalu kita beranjak pada data pasien. Dan sebelumnya kita juga bisa mengedit data tersebut. Contohnya, kita tukar satuannya dan kuantitasnya menjadi 40. Kita ganti, kita edit. Nah, sudah menjadi. Lalu kita bisa menghapusnya. Oke, telah terhapus pada data pasien. Kita dapat menambahkan datanya dan mengubah lalu menghapus. Pertama, kita bisa menambah. Kita masukkan nama pasien. Alamatnya kita masukkan. Oke, kotanya dan nomor telepon. Lalu setelah data dimasukkan, kita tekan tombol tambah. Lalu data berhasil ditambahkan. Datanya sudah tertambahkan. Lalu kita juga bisa mengedit atau mengubah data tersebut. Alamatnya kita ganti menjadi Puri. Kita ganti nomor teleponnya. Oke. Data berhasil diubah atau diedit. Di sini alamatnya sudah Puri dan sesuai dengan yang kita masukkan. Lalu kita juga bisa menghapus data pasien ini yang telah kita tambahkan, kita hapus. Oke, sudah terhapuskan. Lalu kita beranjak pada data dokter, sama dengan data pasien. Di sini kita bisa menambah, mengubah, dan menghapusnya. Lalu kita akan beranjak pada tambah dokter. Kita tambahkan dokter. Oke, kita lanjut pada data dokter. Di sini kita juga bisa menambah data dokter, mengedit dan menghapusnya. Pertama, kita tambah data terlebih dahulu. Kita masukkan namanya, lalu alamatnya, kota, dan spesialis bisa dipilih di sini. Masukkan THT, lalu nomor telepon. Oke, berhasil. Lalu sudah tampil di sini. Kita juga bisa mengubahnya menjadi spesialis mata. Oke, bisa kita ubah. Lalu alamatnya limau manis. Oke, kita tambahkan. Berhasil. Ya, sudah spesialis mata dan limau manis. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Oke. Lalu sudah terhapus.
kita bisa beranjak pada data resep. Data resep di sini bisa kita lihat sudah ada resep pertama pada pasien Sabrina dengan dokternya gini. Lalu kita juga bisa menambahnya, tambahkan tanggal dia ke dokter, oke, dikasih resepnya tanggal 15, kita tambahkan nama dokternya, kita pilih di sini pasiennya, oke, kita tambahkan. Lalu kita ditampilkan pada halaman tambah data detail dan tampilkan detailnya. Di sini sudah ada data resep yang telah kita tambahkan tadi. Langsung saja kita pilih nama obat, jumlahnya, lalu dosis, aturan pakainya, kita tambahkan. Oke, sudah, kita tambahkan lagi. Oke, sudah 2 datanya. Lalu kita juga bisa mengedit atau mengubahnya menjadi 1 kali dosis setengah. Oke, kita ubah. Sini sudah terubah. Lalu kita juga bisa menghapus data ini. Oke, sudah terhapus. Lalu kita kembali pada halaman data resep. Lalu pada resep ini akan ada satu laporan yang dicetak, yang bisa dicetak. Ini kita akan lihat. Lagi loading. Beginilah bentuk laporannya. Oke, beginilah bentuk resep, data resepnya. Lalu kita kembali lagi. Sekarang sebelum kita lanjut pada penjualan dan pembelian, kita ke data supplier dulu. Sini sudah ada 2 supplier, bisa kita tambahkan suppliernya lagi. Toko Kotel, oke. Teleponnya. Oke, Kota Bukit. Tambahkan. Sudah ditambahkan pada data suppliernya dan sudah tampil. Oke, kita bisa mengedit. Editnya jadi toko Koteram. Tinggal A misalkan. Oke, tingginya juga tinggal I-nya. Teleponnya jadi 7 belakangnya. Oke, kita ubah. Ya, sudah terubah. Oke. Lalu kita bisa menghapus data yang telah kita tambahkan. Kita hapus. Oke, sudah terhapus. Lalu kita lanjut ke penjualan. Di sini terdapat transaksi penjualan dan di sini juga kita bisa mencari data dalam periode tertentu. Oke, apabila kita melakukan penjualan, stok obat itu pasti akan berkurang. Kita lihat di sini, Vitamin 10, Panadol 50, OBH-nya 46. Oke, ingat. Lalu kita pada penjualan, kita tambahkan data penjualan dengan tanggal 22 April. Oke, dokternya ini, dokternya dipilih ya. Lalu nama pasiennya dipilih juga. Lalu sampai pada tampilan detail penjualannya kita tambahkan. Oke, dengan peniti kita tambahkan. Lalu sudah tampil, boleh ditambahkan lagi. Oke, kita tambahkan. Di sini kuantitinya ada 4 pada Vitamin, lalu Panadol 5. Kita lihat pada data obat. Sudah berkurang, yang tadinya 50 dan ini 10 tadi. Oke, sudah berkurang. Oke, kita lihat lagi. Oke, pada data detail edit, bisa diedit.
Edit ini kuantitinya bisa diedit, oke. Jadi 2, kita ubah. Sudah menjadi 2. Lalu kita juga bisa menghapus. Kita hapus. Oke, kita hapus vitamin dan tinggal Panadol dengan subtotal segini. Dan ini adalah data transaksi. Lanjut. Oh iya, di sini pada penjualan juga bisa diedit. Pasiennya jadi Sabrina, dokternya Gurim, tanggalnya bisa diubah juga, bisa tanggal 3, ubah. Oke, bisa, sudah. Lalu juga bisa di-delete, dihapus. Oke, berhasil. Lalu pada penjual ini, lagi-lagi kita akan mendapatkan laporan. Laporannya yaitu dalam bentuk seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi, pada saat ini sudah 3 laporan. Di sini kita ubah dulu ya tanggalnya menjadi 29. Oke, kita ubah. Jadi ada tanggal 29 dan ada 13. Kita mau mencari dari tanggal 1 sampai 15. Pasti yang tampilnya transaksi 2 ya. Kita cari. Oke, sudah tampil. Lalu kita yang beranjak pada pembelian yang terakhir, laporan terakhir. Oke. Di sini sudah ada 2 transaksi pembelian. Kita bisa menambahkan transaksi pembeliannya. Kita pilih suppliernya, lalu tanggalnya, tanggal jatuh temponya, jatuh tempo pembayarannya kita tambah. Oke, sudah tampil. Lalu kita lihat pada detailnya, kita tambahkan detail Vitamin. Di sini datanya kita melakukan pembelian, data obat pasti bertambah. Vitaminnya sebentar, oke. Vitaminnya kita tambahkan 4. Harganya 40.000. Oke. Diskon 5.000. Tukar. Oke, kita tambahkan. Sudah ada di sini. Lalu kita tambahkan lagi Panadol. Kuantitinya 60 boleh. Harganya 500.000. Diskon 4.000. Tambahkan, oke. Setelah kita tambahkan data detailnya, di sini Vitamin sudah bertambah 4 kuantitinya atau jumlahnya. Panadol sudah bertambah 60. Kita lihat pada bagian obat. Vitamin yang tadinya 6 sudah menjadi 10. Panadol yang 45 tadi sudah kita tambahkan 60 menjadi 105. Lalu di sini pada data pembelian yang kita tambahkan tadi, kita bisa mengedit. Oke, kita edit jadi suppliernya toko burrito dengan tanggalnya tanggal 15, yaitu tempo tanggal 24. Oke, kita tambahkan. Sudah, tanggal 12, tanggal 4. Lalu kita juga bisa menghapus data pada pembelian ini. Kita hapus data kedua. Sudah terhapus. Lalu di sini kita juga bisa melakukan pencarian dengan periode tertentu. Kita masukkan periode awalnya tanggal 1 April sampai 10 April. Karena data dari sini pasti akan tampil toko burrito. Cari ya toko burrito suppliernya. Lalu kita juga bisa mencetak laporan pembelian dari sini.
Dan ini adalah laporan terakhir. Oke, kita cetak. Dan beginilah bentuk laporan pembelian yang ada pada Apotek Medika. Ini lebih jelasnya, kembali lagi. Dan telah selesai demo program Sistem Informasi Pengelolaan Apotek Medika. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.